memang dari awal ngajaknya alhamdulillah untuk mencegah. Karena kebayang nggak kalau kita sampahnya kita cegah itu, nanti semua di sini jadi penuh. Jadi kami akhirnya bikin deh koperasi kompos ini, tujuannya untuk membuat lebih banyak orang untuk memilah. Pemirsa, gunungan sampah yang belakangan viral di Jagadmaya menjadi pengingat jika ini bukan masalah biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2025, timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 56,6 juta ton, yang terdiri dari sampah dapur, plastik hingga sampah berbahaya yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat di tanah air. Untuk itu, Hidup Sehat Plus edisi Jumat kali ini akan membahas dampak kesehatan akibat sampah dan cara pengelolaannya yang tepat agar tidak berdampak buruk pada kesehatan hanya untuk Anda. Pemirsa, gunungan sampah bukan saja mengganggu estetika namun menimbulkan bau menyengat. Maka tak sedikit masyarakat kita yang berupaya mengurangi tumpukan sampah dengan membakarnya. Nah, bagaimana tanggapan praktisi kesehatan masyarakat Dr. Ngabila Salama? Fakta atau mitos jika membakar sampah bisa menyebabkan gangguan pernapasan? Jadi sangat penting sekali kita untuk menjaga lingkungan dengan mengelola sampah dengan benar, memilah sampah, lalu juga melakukan tata laksana sampah dengan cepat, tidak melakukan pembakaran sampah karena ini dapat menimbulkan zat-zat berbahaya seperti dioksin, furan, PM2,5, benzena dan juga formaldehid ya seperti itu. Lalu juga tentunya kita mencegah vektor-vektor penyakit dari adanya sampah tadi ya, lalu juga sampah atau limbah B3. Limbah B3 atau bahan beracun berbahaya itu sangat berbahaya kalau kita tidak kelola dengan baik, karena dengan mengelola sampah B3 yang baik itu akan menyehatkan lingkungan dan juga menyehatkan kesehatan kita, terutama dari penyakit pernafasan dan juga pencernaan serta penyakit tidak menular, kanker. Kenapa? Karena pada saat limbah B3 itu terbakar ya, plastik ataupun juga misalnya sampah-sampah terbakar, itu bisa menyebabkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti dioksin, furan, itu sangat membuat kita karsinogenik atau menyebabkan kanker. Lalu selain itu juga seperti PM2,5 itu bisa menyebabkan ispa, pneumonia, gangguan pernafasan akut, dan juga tentunya ada formaldehid, benzena, itu juga sangat mengganggu sistem pembuluh darah kita sehingga bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Selain sampah dapur, ada juga sampah B3. Kira-kira jenis sampah apakah itu? Lalu adakah dampak bahaya jika sampah B3 tidak dikelola dengan benar? Yang kita dapat lakukan adalah kita harus kenali sampah-sampah B3 dan juga tentunya melakukan pembuangan limbah dengan cara yang benar, menggunakan pihak-pihak yang benar dan bertanggung jawab dan sesuai dengan SOP. Seperti misalnya pertama limbah B3 medis ya, seperti jarum suntik, kayak ini sangat berbahaya, bisa risiko penularan. Lalu juga limbah zat aktif seperti misalnya sisa obat-obat kanker yang sangat reaktif, obat kemoterapi. Lalu juga ada limbah terkait dengan pestisida, limbah kimia ya, yang itu juga bisa bercampur dengan air tanah, sumber air bersih, sumber air minum, sehingga itu dapat tertelan manusia dan menyebabkan gangguan pencernaan baik itu secara akut maupun kronik. Sampah bekas konsumsi alias sampah dapur sudah pasti kita temukan setiap hari ya pemirsa. Nah, Dokter Ngabila, berapa lama sih sampah dapur bisa disimpan sementara di tempat sampah? Dan sampah juga jangan lupa sampah rumah tangga. Ini juga sangat berbahaya kalau kita biarkan dia mengendap terlalu lama, sehingga tidak ada faktor-faktor penyakit seperti misalnya lalat, kecoa, cacing,
ya, lalu juga tikus, ya, lalu juga jentik dan juga nyamuk, ya. Nyamuk bisa menyebabkan demam berdarah, chikungunya, malaria dan lain sebagainya. Pemirsa, sampah bekas konsumsi alias sampah dapur sudah pasti kita temukan setiap hari ya. Nah, kali ini Putri Sophia akan mengajak Anda untuk mengenal Koperasi Kompos, salah satu komunitas pecinta lingkungan yang mengelola sampah baik sampah dapur hingga plastik di wilayah Jatinegara Baru, Jakarta Timur. Halo Ibu Yasmin, selamat pagi. Ibu izin kita sambil ambil sampahnya ya? Oke. Kalau ini untuk yang sampah dapurnya. Oke. Sampah dapur. Selagi Mas Alif lagi ngambil, aku mau tanya-tanya dong sama Ibu Yasmin. Ya, Ibu, pendapat Ibu dengan adanya pengangkutan sampah ini buat diolah jadi kompos seperti apa sih? Karena kan ini salah satu upaya buat lingkungan bersih juga ya, Bu? Ya, pastinya. Ini adalah hal yang cukup baik yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Dimana kita tahu bahwa volume sampah yang terbuang di Bantar Gebang itu udah cukup banyak ya, Kak. Jadi sebagai warga negara yang baik dan kontribusi kita terhadap lingkungan, maka saya udah melakukan pilah sampah ini selama 5 tahun. Jadi sampah dapur saya kumpulkan, kemudian diolah oleh Koperasi Kompos, lalu sampah-sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis saya pisahkan sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Oke. Mungkin boleh dilihatin Bu, ini ada sampah apa aja nih? Kalau hari ini yang diangkut sampah apa Bu? Hari ini yang diangkut adalah sampah dapur, kemudian saya juga ada beberapa kemasan makanan yang udah saya pilah dan udah bersih ya Kak ya. Lalu dikoleksi begini. Dan beberapa biasanya saya juga mengumpulkan minyak goreng bekas masak, itu kan ada minyak jelantah. Nah biasanya diambil setiap hari Kamis, seminggu sekali. Jadi kita kumpulkan dulu, setelah dikumpulkan ada pengambilan oleh petugas biasanya seminggu sekali di hari Kamis. Berarti ada jadwal-jadwalnya tuh ya Bu ya? Ada jadwalnya. Untuk hari ini berarti sampah konsumsi kayak bekas-bekas makanan begitu ya Bu? Ya, jadi untuk sampah dapur diambil sebanyak 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu di hari Selasa untuk sampah-sampah kemasan seperti ini yang masih punya nilai ekonomis diambil di setiap hari Selasa Kak. Gitu. Ibu dengan adanya pengangkutan sampah, terus pengolahan sampah menjadi kompos ini merasa terbantu nggak sih Bu? Sangat terbantu pastinya ya Kak. Karena dengan adanya Koperasi Kompos ini kita dapat memberikan manfaat lebih. Jadi sampah yang biasanya hanya terbuang begitu saja dapat dimanfaatkan menjadi kompos dan dapat dikembalikan ke lingkungan pastinya. Oke, ini pasti kontribusi besar buat lingkungan ya. Betul. Dimulai dari rumah sendiri. Ya, dan pemirsa, ternyata tanggapan dari warga sekitar ini cukup positif sekali dengan adanya pengolahan sampah menjadi kompos di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini. Nah, selanjutnya saya akan mau lihat nih setelah sampah-sampah ini dikumpulkan, nantinya akan diproses seperti apa sih menjadi kompos. Langsung saja nanti di Taman Kompos, namun sesaat lagi tetaplah di Hidup Sehat.